sobat-sobat, kembali lagi dengan aku di PMS Podcast Matematika Santuy. Masih inget kan sama suaraku di podcast episode pertama kemarin? Tentu saja dengan suara yang ngebas-ngebas ini ya. Jangan pernah bosan dengan suaraku di podcast ini ya, karena aku bakalan selalu membawakan podcast untuk episode-episode selanjutnya. Bagaimana hari ini? Jangan lupa jaga kesehatan ya, imunitas tubuh diperhatiin. Jangan orang lain aja yang diperhatiin. Diri sendiri juga butuh perhatian dan tentu saja dicintai ya. Cintai diri sendiri baru kamu bisa mencintai orang lain dengan tulus. Self love paling penting, oke? Tenang, di setiap episode podcast kalian bakalan aku ingetin untuk selalu menjaga kesehatan. Karena aku tahu mengharapkan perhatian dari orang lain itu capek, ya kan? Aduh, walau curhat ini ya. Kalau melihat dari judul podcast episode ini yaitu bagaimana hubungan kamu dengan si matematika. Aduh, dengan matematika aja harus ada hubungannya ya. Si matematika ini juga butuh perhatian sobat-sobat. Coba deh, kalau kamu ingin bisa matematika, kamu harus selalu bertemu dengan si matematika ini. Tapi tidak hanya ditatap saja, semua soal matematika ini harus kamu taklukin. Baru si matematika ini akan luluh dan kamu akan dengan mudah menyelesaikan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan matematika. Kan banyak nih yang bilang kalau matematika itu susah. Aku pun memang pernah merasakan itu. Tapi perlahan aku biasakan untuk mengubah mindset aku bahwa si matematika ini sangatlah mudah. Setelah itu, aku mencoba untuk have fun setiap kali bertemu dengan guru matematika. Kan biasanya banyak nih anak yang bilang bahwa guru matematika itu killer ya kan. Maka dari itu lebih baik tanamkan rasa nyaman dulu terhadap guru matematika ini, maka materi yang disampaikan akan bisa diterima oleh otak kamu. Nah, setelah otak kamu bisa menerima kehadiran si matematika ini, maka secara tidak langsung kamu akan terbiasa dengan soal matematika. Meskipun itu sesulit apapun, pasti akan kamu buat sebagai tantangan untuk bisa menyelesaikannya. Mungkin itu sih kalau dari pengalaman aku dulu. Nah, makanya dari itu di episode kedua ini aku akan ngobrol dengan sobat matematika lain untuk bertukar cerita ataupun berbagi tips-tips untuk kalian. Ingat nggak? Di episode pertama aku udah spill sedikit nih siapa narasumber kita di episode kedua ini. Dia adalah salah satu mahasiswi dari Pendidikan Matematika FKIP Universitas Islam Malang angkatan tahun 2020. Aduh, yang katanya angkatan COVID yang nggak meresahkan ya. Tidak perlu basa-basi, ini dia Fitriana Desinta Lubis. Halo Kak Yana. Hai Kak Lisa. Aku di sini panggil Kak aja kali ya. Perlu sobat-sobat tahu nih, kita sebenarnya satu kelas dan satu organisasi. Kita sudah berkecimpung di Himaprodi Pendidikan Matematika. Mungkin kita bisa jargon dulu ya. Pendidikan Matematika, satu rasa, satu keluarga, Pendidikan Matematika Jaya. Aduh, semangat banget ini ya. Ada apa ini? Kayaknya dilihat dari raut wajahnya ada hawa-hawa lagi suka sama seseorang nih ya. Bener gak? Aduh, gak ikut-ikut deh kalau masalah itu. Sekarang mungkin lebih fokus aja nih sama kuliah. Urusan asmara bisa diomongkan baik-baik lah di sepertiga malam. Buset, jurus paling ampuh nih. Sepertinya Kak Yana ini udah menyiapkan segala sesuatunya ya. Pastinya memilih kuliah mengambil jurusan matematika juga sudah dipikirkan matang-matang ya. Lalu kenapa sih memilih pendidikan matematika di FKIP Universitas Islam Malang? Alasan kenapa aku memilih pendidikan matematika tentunya yang pertama karena aku punya potensi lebih dan nilai yang baik di setiap pelajaran matematika. Yang kedua, matematika ini asik karena berhubungan dengan banyak angka-angka. Because of that, tentunya aku tertarik loh di matematika ini. Lalu, mengapa harus di FKIP Matematika Unisma? Karena di Matematika Unisma ini telah mencetak sumber daya manusia untuk menjadi guru matematika SMP dan SMA sederajat yang tentunya memiliki kompetensi profesional dan juga berkompeten. Selain itu, di sini juga menyiapkan mahasiswa yang mampu mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti yang kita tahu kan ya, di zaman sekarang ini emang harus benar-benar bisa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Seiring berkembangnya zaman, teknologi juga semakin maju.
Guru pun juga harus bisa beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Jadi, aku yakin bisa menggapai cita-cita yang aku inginkan di FKIP Unisma ini. Wah, alasannya cukup bagus ya. Lain dari itu semua nih, aku banyak mendengar kalau matematika itu susah. Aku pun dulu pernah merasakan itu sih, memang bikin pusing dan rumit. Tapi dari pandangan kamu sendiri, matematika ini seperti apa sih? Aku sebenarnya punya dua versi jawaban di sini. Nah, untuk yang pertama, untuk adik-adik nih ya, yang sering dihantui oleh matematika. Sebenarnya ya dek, matematika itu asik, kalian bisa menghitung apapun itu. Adik juga bisa belajar menabung dengan menyisihkan uang jajan. Coba bayangin, jika sehari saja menabung 2.000, sebulan bisa dapat berapa? Banyak kan? Nah, untuk yang kedua, untuk sobat-sobat setingkat, awalnya matematika ini aku jadikan objek PDKT. Si matematika ini kan misterius banget nih, bikin penasaran. Jadi aku merasa tertantang dengan matematika ini. Ternyata setelah aku coba memahami matematika ini, lama-kelamaan kok jadi nyaman. Dan akhirnya setiap aku dihadapkan dengan matematika ini, aku senang. Wah, memang bener banget nih, seru banget sih kayaknya, juga bisa jadi tips cowok ketika PDKT-an sama cewek nih. By the way, Kak Yana selama pembelajaran kan masih virtual ya. Bagaimana cara kamu belajar di saat kuliah online seperti ini? Nah, untuk yang pertama, cari waktu belajar yang tepat. Setiap orang itu kan pasti memiliki waktu fokus yang berbeda nih. Entah itu pagi, sore, ataupun malam. Jadi kalian itu harus paham waktu yang tepat untuk kalian mulai belajar. Yang kedua, coba ciptakan suasana yang tenang. Karena orang itu berbeda ya cara belajarnya. Kadang ada yang bisa dengan mendengarkan musik, dan ada juga yang fokus belajar saat suasana tenang. Intinya pahami keinginan diri kalian dulu. Yang ketiga, selesai belajar online, aku selalu buat evaluasi belajar. Ini sih nggak pernah aku lewatin ya, karena berhubung memang penjelasan juga melalui virtual. Jadi selesai kelas aku harus evaluasi materi yang sudah dijelaskan. Nah, buat sobat-sobat bisa banget nih 3 poin cara belajar yang disampaikan Kak Yana tadi dijadikan patokan. Yuk, semangat yang sekolah atau kuliahnya masih online, apalagi yang LDR ya kan. Pertanyaan terakhir nih, tips and trick bisa matematika dengan cepat itu seperti apa ya? Bagi aku sendiri, yang pertama kita harus senang dulu dengan si matematika ini. Buang jauh-jauh rasa tidak senang kalian. Anggap saja matematika ini adalah temanmu. Siapa tahu yang tadinya benci jadi mencintai kan ya. Yang kedua, kalian harus rajin mengerjakan latihan soal. Dengan terbiasa mengerjakan soal, tentunya kita juga semakin terasa. Untuk yang ketiga, jangan malu untuk bertanya jika belum paham. Malu bertanya sesat di jalan. Begitulah pepatah yang kita dapatkan dari guru di sekolah kan. Jadi jika kamu masih belum paham, jangan malu untuk bertanya ya. Gimana nih sobat-sobat, masih takut dengan matematika? Kayaknya udah banyak banget nih sharing-sharing tentang matematika sama Kak Yana. Setelah ini bisa banget pelan-pelan jalin hubungan dengan si matematika, ya kan? Terima kasih Kak Yana udah meluangkan waktunya untuk mengobrol di podcast ini. Sama-sama, senang banget loh bisa sharing-sharing di sini. Semoga bisa bermanfaat ya bagi orang banyak, dan semoga pendengar podcastnya juga semakin banyak ya. Amin. Pasti bermanfaat dong. Aku usahakan yang mendengar podcast ini nggak sia-sia ya. Nggak kerasa juga ya udah lama banget kita ngoceh di sini. Mungkin bisa langsung aku close ya episode 2 ini. Sampai sini dulu aku menemani kegabutan kalian. Tunggu saja untuk episode 3-nya ya. Ingat, aktifkan loncengnya biar kalian tetap bisa terus update tayangan terbaru dari channel YouTube kita. Thank you for watching. See you next time. Bye bye.